Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat menjalankan aktivitas ya. Senang sekali saya Rahel Dwi Putri bisa menemani Anda dalam Selasa bersama HIPMI, dialog kerjasama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Bidang 9 BPP HIPMI yang langsung disiarkan dari Media Center Geraha BNPB. Dialog kita kali ini akan membahas tema mengenai optimalisasi IT, media, dan telekomunikasi saat pandemi COVID-19. Bersama saya di sini telah hadir dan bergabung ketiga pembicara hebat kita. Yang pertama adalah Kak Ade Chandra yang merupakan CEO MNC Vision Networks dan MNC Sky Vision. Halo Kak Ade. Selamat siang. Terima kasih Mbak Rachel. MVN ini merupakan grup perusahaan terbesar di TV berlangganan, digital, dan broadband di Indonesia. Dengan berbagai layanan yang disediakan, pelanggannya sudah mencapai jutaan dan tersebar di Indonesia. MVN juga merupakan satu-satunya grup TV berlangganan, digital, dan broadband yang terintegrasi yang memproduksi konten sendiri dalam bentuk kanal 24 jam. Dengan berbagai format dan genre secara eksklusif. Bener ya Kak Ade ya? Iya betul, terima kasih Mbak Rachel. Selanjutnya yang kedua, ada Kak Basuki Surojo. Beliau adalah CEO Airmas Group. Halo Kak Basuki, siang. Salah satu bagian dari Airmas Group ini adalah ayoklik.com, toko online paling Indonesia yang menjadi mitra e-commerce LKPP. Dengan platform website, ayoklik.com menyediakan brand-brand IT internasional dan melayani pelanggan mulai dari lembaga pemerintah, korporasi, hingga perorangan. Bener ya Kak Basuki ya? Terima kasih. Dan yang terakhir yang sudah bergabung dengan kita via Zoom, ini ada Kak Evan Saipur Rohman, Direktur PT USPA Media Nusantara. Halo Kak Evan. Halo Mbak Rahel, selamat siang. Siang Kak. Kabarnusantara.id ini adalah media online dengan platform website yang tentunya menyajikan berita-berita terkini dan menarik. Pemirsa, sebagai informasi, acara ini memperhatikan protokol kesehatan. Kami menggunakan masker, ruang studio sudah disanitasi, mikrofon pun sudah didisinfeksi, dan kami menjaga jarak di sini. Nah, sebelum kita berlanjut lagi, kita akan menggunakan hand sanitizer dulu secara bergantian. Perkembangan zaman menuntut industri teknologi dan informasi berkembang lebih pesat. Di era revolusi industri 4.0, berbagai aspek kehidupan masyarakat digiring untuk berubah, terutama dalam hal penguasaan iptek, guna mempermudah komunikasi dan aktivitas masyarakat. Pandemi COVID-19 menggiring perubahan yang lebih besar terhadap penguasaan iptek ini. Dengan penerapan jaga jarak dan pembatasan sosial, teknologi dan media telekomunikasi mengambil peran besar dalam aktivitas masyarakat saat ini. Berbagai aktivitas dilakukan secara daring, mulai dari belajar, bekerja, hingga bertemu atau berkumpul. Hampir seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi dan memaksimalkan media telekomunikasi yang ada. Lalu, bagaimana dengan penggerak bisnis dalam bidang IT, media, dan telekomunikasi yang mengambil peran penting di tengah pandemi ini? Kita langsung ke narasumber kita. Pertama saya ke Kak Ade dulu nih. Selama pandemi COVID-19 ini kan banyak masyarakat yang dirumahkan. Nah, biasanya itu penggunaan televisi meningkat dan internet jadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Nah, seberapa besar dampaknya terhadap bisnis Kak Ade? Oke, betul sekali Mbak Rachel, terima kasih. Jadi pertama-tama saya masih merasa beruntung ya, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, bisnis kami ini di media dan telekomunikasi, masuk kategori media telekomunikasi ini,
masih bisa beroperasi secara terbatas ya kan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat tentunya ya. Nah, lalu selain itu kita juga melihat keberuntungan kami adalah dari sisi bahwa banyak sekali user-user atau pelanggan kami ini yang memang work from home, study from home. Mereka jadi membutuhkan benar-benar secara esensial media hiburan ya, bisa televisi berbayar ya, termasuk juga akses internet. Karena di MVN ini ada salah satu bisnis unitnya adalah yang mendeliver broadband internet service dan IPTV service di rumah. Jadi malah banyak ditonton, malah banyak dibutuhkan di rumah. Jadi pelanggan kami malah banyak yang meningkat terus terang di pandemi COVID-19 ini. Banyak yang belum menggunakan malah menggunakan, malah meningkatkan juga aksesnya dan penggunaannya di sehari-hari. Nah, namun kalau saya lihat kita tetap harus bersiap karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini dan pada pasca COVID-19 ini nanti gitu kan. Nah, inisiatif-inisiatif yang kita lakukan adalah bagaimana mengakselerasi digitalisasi dari seluruh aspek bisnis yang kita lakukan saat ini. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang interaksi-interaksi yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Contoh, waktu kita memasang televisi berbayar, mesti pakai satelit, ya kan, pakai piringan parabola, ya kan, mesti pakai narik kabel. Kadang-kadang di masa PSBB yang lalu dan pada saat ini itu terbatas. Nah, kita meluncurkan yang namanya produk-produk baru. Contoh produk digital platform kita namanya Vision Plus. Itu adalah platform OTT streaming kita yang menghadirkan video on demand dan channel-channel TV yang atau hiburan yang bisa dinikmati secara streaming. Jadi tidak perlu masang, hanya lewat mobile gadget saja, aplikasinya download, jadi bisa pasang. Jadi tidak bisa dinikmati. Jadi tidak interaksinya jadi berkurang ya secara langsung. Yang kedua, kita launching yang namanya Playbox. Playbox itu adalah entertainment box yang plug and play. Beli di toko, di dealer, distributor terdekat, masang sendiri, ya kan, sudah bisa menikmati box yang seperti kemampuannya seperti smart TV. Ya, TV lama tapi bisa kemampuan smart TV, bisa video on demand, bisa menikmati akses-akses hiburan, bisa sosial media di TV tersebut, di entertainment box tersebut, plug and play. Jadi mengurangi lagi interaksi langsung. Di distribution channel juga kita lakukan inisiatif bahwa tidak lagi kita harus berinteraksi langsung dengan pelanggan-pelanggan kita ketika melakukan penjualan langsung. Mereka kita akses melalui digital platform kita yang kita bilang digital self care ya, supaya mereka bisa langsung berlangganan, bisa langsung melakukan komplain melewati aplikasi-aplikasi digital yang kita lakukan ataupun melalui website kita. Nah, interaksi-interaksi seperti ini ya secara digital yang kita pertajam atau pertegas ya pada saat masa pandemi ini. Karena memang perubahan-perubahan akan terjadi. Touch point yang langsung secara tatap muka kita kurangi ya karena memang masa PSBB dan masa penyebaran pandemi COVID-19 ini, tapi touch point secara digital yang kita tingkatkan. Kira-kira itu yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, berarti justru karena ada pandemi ini juga, justru jadi ada inovasi baru yang sebenarnya sejalan dengan perkembangan zaman juga ya. Kita dipaksa harus melakukan akselerasi digital terutama. Iya, betul. Oke, tapi Kak kalau berbicara sekarang ini kan diberlakukan lagi PSBB jilid 2 nih, dari 14 September lalu gitu ya. Adakah dampak baru yang akhirnya baru terasa lagi di bisnis Kakak? Satu hal, waktu new normal terjadi, interaksi kita di perkantoran itu, di tempat kerja itu mulai longgar. Ya tentu protokol kesehatan tetap berjalan. Sekarang kita mulai perketat lagi, pembagian WFA WFO lebih ketat lagi, ya kan. Tentu harapannya tetap produktivitas tetap terjaga. Dan akhirnya juga interaksi kita ke pelanggan pun kita batasi kembali secara langsung, ya. Dan digital platform yang tadi yang saya sampaikan, baik secara produk, secara touch point distribusi maupun touch point interaksi pelayanan ke pelanggan yang kita tingkatkan, ini menjadi semakin esensial
ya ada memang impact negatif pada suatu segmen yang saya bilang. Pada segmen korporasi, contoh beberapa segmen hotel gitu yang memang tidak bisa beroperasi secara normal karena masa PSBB, ini tentunya membawa dampak revenue, penurunan pada revenue, tapi dikompensate oleh dampak yang tadinya consumer segmen atau direct segmen yang di rumah-rumah yang justru naik karena study from home, work from home. Jadi dikompensate malah meningkat. Jadi secara overall kita merasa beruntung, tapi tidak boleh tidak waspada karena perubahan-perubahan yang akan terjadi pada saat dan setelah pandemi COVID-19 ini, terutama akselerasi digitalisasi, harus kita persiapkan dari saat ini. Oke, nah selanjutnya kita bergeser dulu ya ke Kak Basuki Surojo. Oke, Nih selamat Raja IT Indonesia nih, makin aktif dan terkenal di YouTube nih ya Kak. Oke, Kak Basuki, karena pandemi COVID-19 ini ada perubahan dan penyesuaian apa yang dilakukan di perusahaan? Oke, kebetulan kita memang partnernya LKPP, jadi kebetulan memang untuk pengadaan di pemerintah itu kan menurun drastis karena beberapa anggaran kan dipindahkan untuk yang lebih penting, yaitu kesehatan. Juga mungkin 2 bulan lalu itu ada penurunan tayang untuk diperbarui. Jadi daripada kita berdiam diri, makanya kemarin kita itu beralih ke B2C. Jadi yang B2B kita alihkan semua ke telemarketing. Jadi B2C itu apa ya? Tadi rajait.id. Kita sekarang mau mulai masuk karena e-commerce, karena terus terang aja dengan penurunan dari B2G kita, puji Tuhan masih diberi kesempatan selama pandemi justru online kita yang naik. Jadi kita tingkatkan ke e-commerce yang B2C secara e-commerce online. Nah, pendukungnya apa? Waktu itu makanya kenapa kita bikin YouTube, karena pendukungnya adalah YouTube. Justru berkah nih selama pandemi ini yang kita cuma dulu subscribernya cuma biasa, sekarang udah 680.000 dalam 3 bulan. Dan itu merupakan sarana yang bagus untuk bermarketing, karena di dalam YouTube saya itu isinya adalah untuk rosio online. Yang dulu kita rosio online offline di mana di pemerintah, sekarang jadinya rosio online. Terus kita bisa unboxing secara online juga. Jadi perpindahan itu yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Ya kan, terus karyawan-karyawan juga sama. Kita tetap mengikuti protokol yang biasa 50% ya kita ikutin. Terus masuk di kantor kita pun itu protokol kesehatan juga, cuci tangan, itu ada steam juga, terus pengecekan suhu dan semuanya berjarak. Dan kita setiap minggu juga rutin untuk mengadakan disinfektan ruangan. Jadi yang paling penting tapi pergeseran dari yang biasa kita tidak pernah online secara masif, sekarang masif secara online, secara Instagram, YouTube, dan juga yang mendukung penjualan kita di online di e-commerce kita. Nah, jadi perubahan itu yang sangat signifikan. Yang biasa kita nggak ngerti broadcasting, sekarang ngerti. Yang dulu nggak ngerti YouTube itu seperti apa, sekarang ngerti. Jadi mau nggak mau kita terus bergerak untuk menyesuaikan dengan keadaan pandemik ini. Seperti halnya yang kita lakukan sekarang ada branding. Nanti setelah pandemik orang udah paham rajait.id. Jadi kalau saat ini kita poinnya cuma branding, jual di B2C. Tapi ke depan dengan adanya pandemik ini orang banyak di rumah nonton YouTube, itu memberikan nilai tambah yang besar buat kita selama pandemik itu. Ini nilai tambah yang kita rubah dari yang biasanya offline sekarang mulai ke online semua. Termasuk di kantor kita semua karyawan, karena kita punya satu portal untuk bekerja online. Jadi karyawan itu sekarang, karena 2 tahun yang lalu kita memang udah online. Jadi untuk bekerja di work from home nggak ada masalah. Cuma masalah yang ada adalah di finance, dalam pembuatan faktur pajak dan lain itu masih bermasalah. Mungkin itu ke depan dengan adanya pandemi ini justru membuat lebih belajar digitalisasi lebih cepat. Itu menurut pendapat dari saya yang saya alamin selama pandemi ini. Terima kasih. Oke, berarti justru karena pandemi ini banyak belajar hal-hal baru dan menguasai hal-hal baru ya Kak? Luar biasa. Oke, nah sekarang kita bergeser dulu nih ke kakak yang lagi jauh nih dari kita, Kak Evan. Halo Kak Evan. Halo Mbak. Iya, Kak Evan, ini kalau misalkan tadi sudah berbicara, rasanya seluruh sektor nih karena pandemi ini terkena dampaknya ya. Nah, termasuk juga dalam media. Nah, strategi apa yang dilakukan untuk menyiasati dampak dari pandemi COVID ini? Baik, kalau dari kami sendiri, saya di Kabar Nusantara, sebelumnya kami bergerak dari berjalan masuk ke media online. Nah, saat ini yang kami rasakan adalah
terjadinya perubahan yang cepat. Karena kalau untuk kerja jarak jauh dari awal pun yang namanya wartawan itu semuanya kerja jarak jauh. Bahkan teknis publikasi berita segala macam dari wartawan ke redaksi online sejak lama. Namun dengan adanya pandemi ini, akhirnya semua dipaksa untuk melakukan kinerja itu dimaksimalkan lagi. Jadi dari biasanya, kalau misalkan wartawan ketika terjun ke lapangan, mereka harus ketemu narasumber. Kalau untuk sekarang polanya dirubah. Jadi kita mengkonfirmasi suatu berita melalui telepon, mengurangi interaksi, ya, karena untuk menjaga kesehatan juga para jurnalis kita yang ada di lapangan. Namun yang kami rasakan ketika masuk di era pandemi ini, kami dari bulan Maret sampai Juli itu kita tidak bisa melakukan pencairan di pemerintah, iklan-iklan pemerintah dan lain sebagainya. Akhirnya ya kita harus memutar otak bagaimana caranya supaya saya mulai mengaktifkan perusahaan baru yang memang sudah lama terbentuk. Cuma ketika saya fokus di media, perusahaan itu tidak berjalan, yaitu di bidang recovery website dan aplikasi. Nah, itu sudah mulai kami kembangkan sekarang dan alhamdulillah mulai bertahap itu bisa menunjang ke perusahaan kami yang di media ini. Kalau dari kami sih seperti itu, yang dulu seorang marketing tuh terbiasa ketemu dengan klien langsung, mengunjungi kantornya, tetapi sekarang ternyata pola itu harus dirubah, ya kita pun harus menyesuaikan diri. Kami pun di perusahaan sistem absen sudah mulai aplikasi, bahkan mereka difasilitasi dengan Sherlock, misalkan kita tugaskan ke tempat A, tapi beliau harus stay di situ. Untuk mereka harus absensinya menggunakan lokasi terkini, terus juga foto. Jadi kita sudah mulai menggunakan itu, dan itu baru bagi kami karena sebelumnya kita hanya medianya saja yang sudah online, namun berbagai hal di manajemen masih secara manual. Kalau kami begitu, Mbak. Oke, terima kasih Kak Evan. Nah, jadi sebenarnya pada intinya semua terkena dampaknya ya, tapi ada plus minusnya sendiri, dan sebagai penggerak bisnis harus punya strategi dan harus tetap optimis ya. Oke, nah mungkin ada yang mau ditambahin dari Kak Ade, Kak Basuki, ataupun Kak Evan? Mungkin kalau dari saya untuk teman-teman semuanya tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, atau kedua, untuk yang berbisnis tetap harus berpikir kreatif. Karena di setiap masalah pasti ada peluang-peluang baru yang menurut saya akan lebih cepat membuat kita lebih sukses. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Ya, pesan saya sih selalu optimis ya, karena di tengah tantangan, ya sekarang tantangannya pandemi COVID-19 ini, selalu ada kesempatan. Jadi bagaimana kita bisa mengambil momentum kesempatan itu dengan cepat dan tepat. Contohnya bagaimana kita bisa mengakselerasi pada saat ini digitalisasi inisiatif baik di seluruh aspek bisnis kita, supaya kita, pada saat pandemi dan setelah pandemi kita sudah siap untuk ibaratnya menangkap momentum pasar dan kesempatan yang akan naik kembali, ya, atau malah berlipat-lipat lebih baik daripada saat ini dan sebelumnya. Kira-kira itu. Oke, kalau dari Kak Evan ada tambahan? Nah, kalau dari saya sendiri saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan sektor usaha, terutama sekarang itu sudah eranya komprehensi media. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini memberi banyak pelajaran bagi dunia usaha, terutama kita di media, dengan adanya adaptasi kebiasaan baru, terus juga harus banyak muncul inovasi-inovasi baru. Selain itu juga ternyata ada peluang-peluang baru yang terbuka saat kondisi pandemi ini. Misalkan dari sektor usaha yang tadinya mereka masih konvensional, saat ini sudah mulai bergerak ke online dan tidak memerlukan banyak waktu untuk melakukan proses penjualan produk misalkan ataupun penjualan jasanya.
Jadi dengan adanya COVID-19 ini, ya kita sebagai pengusaha media harus lebih kreatif dan harus membuka peluang-peluang usaha yang lain. Intinya seperti itu. Oke, baik Kak Ade, Kak Basuki, dan Kak Evan. Terima kasih kita sudah berdiskusi membahas bisnis IT, media, dan telekomunikasi dalam pandemi COVID-19. Semoga saja pandemi cepat berakhir ya Kak ya. Terima kasih. Amin. Amin. Oke. Pemirsa, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan hindari kerumunan, berolahraga serta konsumsi makanan bergizi. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Saya Rahel Dwi Putri bersama pembicara pamit, dan berikut akan ada video dari Dr. Reza. Selamat siang dan sampai jumpa. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.